Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas kembali terkait dengan teka-teki meninggalnya diplomat Arya Daru Pangayunan. Beberapa hari yang lalu kita juga sudah melihat ya sejumlah media massa Indonesia memberitakan terkait dengan surat yang kosong, misterius, yang diterima oleh keluarga Daru di Yogyakarta yang berisi mawar, bintang, dan juga cinta. Nah, ternyata setelah kita gali lebih dalam sekarang, menurut TikToknya AJK08 AJK yang kemarin juga sempat ngobrol dengan keluarga Daru di Yogyakarta secara sekilas, ini mengakui bahwa sebenarnya gambar mawar, bintang, dan love itu atau cinta bukan dalam bentuk tulisan, tetapi dalam bentuk dari styrofoam. Dan itu kertasnya kosong. Nah, kalau kita tangkap di beberapa penjelasan media yang lalu-lalu ya, bahwa itu dalam bentuk kayak gambar aja, tapi ternyata seperti itu. Jadi, mana yang benar, mana yang keliru, aku bisa mempertimbangkan keterangan dari AJK ini cukup meyakinkan, karena kan sempat juga berbicara langsung dengan narasumber yang aku cek di media konvensional Indonesia, belum ada yang berhasil mewawancarai keluarga Daru. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan tiga lambang tersebut ya, dengan ada temuan baru itu adalah styrofoam dan juga beberapa update lainnya, kita coba dengarkan pada saat AJK08 AJK, aku belum kenal, salam kenal, ini menyampaikan poinnya terkait dengan hal tersebut, teman-teman. Jadi ada yang mengirim surat. Jadi Mhm. informasi itu memang kita dapat karena tim kita ke sana. Yang kedua kita Oke. dapat informasi dari pihak keluarga karena kita ada sedikit komunikasi sama salah satu anggota keluarga. Tadinya aku nggak mau spill itu sebenarnya. Cuman karena kita tahu ada makna sesuatu, maksud Oke. tujuannya seperti apa, ini harus kita spill. Setelah kita spill malah dicontek sama beberapa media sih. Kita cuma ketawa aja. Jadi ada seseorang mengirimi satu paket, satu surat. Mhm. Isinya itu salah satunya adalah tiga simbol itu. Nah, tiga simbol itu atau isi surat itu sebenarnya sudah disampaikan ke pihak berwenang. Hanya Oke. saja diabaikan dan dikembalikan. Lucunya itu. Oke, jadi tiga simbol tersebut yang bunga mawar, terus juga bintang, ataupun juga cinta, itu sebenarnya dalam bentuk apa? Styrofoam kah? Atau dalam bentuk tulisan? Kita nggak tahu yang betul yang mana. Biarlah nanti pihak keluarga kalau sudah saatnya untuk mengklarifikasi mana yang betul. Tetapi poinnya adalah sama-sama lah. Ada ketiga lambang tersebut. Mengenai penjelasan lambang tersebut sudah kita bahas di video sebelumnya. Cuma yang mau aku garis bawahi di sini poin-poinnya adalah begini. Kalau beberapa media konvensional itu katanya ada yang kekeliruan menyampaikan atau siapapun tuh menyampaikannya nggak sempurna atau agak ada yang salah. Kadang media-media itu di Indonesia mereka tahu sebenarnya apa beritanya atau informasinya, cuma mereka tuh menyampaikan dengan strateginya masing-masing. Kadang dinilai orang itu salah, tapi sebenarnya bukan salah, tapi karena ada alasan-alasan tertentu yang tidak bisa disampaikan ke publik. Itu adalah poin yang pertama. Nah, di bagian berikutnya juga kan dikritisi di sini nih, bahwa kenapa beliau ini mendapatkan informasi tersebut karena sudah ada komunikasi dengan pihak keluarga, klaimnya, dan juga sudah ada orang langsung diterjunkan ke sana, sudah diberikan kepada penyidik untuk dianalisa, tapi kok tidak dilakukan pendalaman, tapi malah dikembalikan lagi. Apakah mungkin? Ini kan kalau aku lihat time frame-nya, ini adalah sebelum adanya rilis statement ya dari Polda Metro Jaya terkait dengan unsur pidana yang belum atau tidak ditemukan dalam kasus ini. Kalau dibilang itu dikembalikan, mungkin sudah selesai. Ini juga aneh ya, karena ini kan bisa menjadi salah satu petunjuk alat bukti yang saintifik misalnya. Ternyata pengirimnya, mohon maaf nih, dugaannya adalah yang yakin ada unsur pidana, dia adalah pelakunya dugaannya. Siapa tahu bisa dicocokkan dengan DNA-nya. Adakah temuan-temuan mungkin sidik jari, atau bahkan cairan, atau hal-hal tertentu. Atau kalau yang mengirimkan itu adalah dugaannya mungkin sudut pandangnya adalah orang yang mengetahui dan pengen ngasih tahu gitu kepada keluarga. Ya bisa menjadi petunjuk, tapi kok kenapa dikembalikan? Kalau barang bukti itu seharusnya
ya diamankan dulu ya, jangan dikembalikan. Atau juga nggak penting-penting banget dikembalikan ke keluarganya Daru, karena kan tidak ada hubungannya, bisa aja disimpan seharusnya. Ini juga menjadi hal yang menarik, tidak ada isu ini diadres sama penyidik pada saat rilis di Polda Metro Jaya. Apakah tidak dianalisa secara lebih lanjut? Sepertinya sih dugaanku juga sama seperti itu, karena tidak ada tuh hal-hal yang seperti ini disampaikan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Nah, kemudian terkait dengan isu yang sudah kita bahas beberapa kali, sebenarnya siapa sih yang menggeser kamera CCTV yang berada di depan kamarnya Daru? Siapa sebenarnya? Ada waktu wawancara antara Kompas TV atau TV One, aku lupa-lupa ingat, tapi sudah pernah kita bahas, itu kan ada momentum dari Siswanto kan menjelaskan ke wawancara ke reporter yang ada saat itu bilang bahwa sebenarnya yang menggeser itu siapa? Siswanto tuh bilang pertama kali bahwa yang menggeser itu adalah yang nyuruh adalah istrinya. Tapi kemudian diralat bilang, oh saya ralat ya, saya nggak tahu kalau untuk itu siapa, apakah itu dari pemilik kosnya atau dari istrinya, tanyakan saja kepada yang berwajib. Tapi awalnya keceplosan, yang nyuruh itu menurut dari Siswanto, apakah itu salah sebut, ataukah ucapan yang pertama adalah yang benar, dia bilang adalah istrinya. Tapi aku tangkap dari istrinya ini lewat keterangan-keterangan di sosial media yang disampaikan dari TikTok AJK 08 AJK ini, dugaanku sih mau disampaikan pesan bahwa istrinya itu tidak pernah menyuruh untuk melakukan penggeseran CCTV tersebut. Secara logika sih kayaknya agak sulit ya, walaupun kan diketahui, kata Siswanto, bahwa istrinya Daru ini beberapa kali itu ketemu 3 kali katanya. Exactly, dia ingat 3 kali ketemu selama 1,5 tahun bekerja di sana, pernah ketemu dengan Ibu Daru sebanyak 3 kali. Tapi apakah dia bisa ngecek lokasi CCTV yang layarnya? Karena kalau cuma CCTV dari luar, kita kan belum tahu nih fokusnya kemana. Untuk ngelihat dia zoomnya atau geser kemananya, itu kan ngelihatnya harus dari ya monitornya. Monitor yang punya siapa? Yang bisa melihat biasanya adalah pemilik atau petugas keamanan yang ada di ruangan khusus, bisa untuk fokus zoom in, zoom out, merekam, dan sebagainya. Jadi adalah hal yang cukup nggak masuk akal menurut aku, kalau yang nyuruh itu adalah istrinya. Bagaimana mungkin istrinya tahu kalau arah CCTV-nya diarahkan fokus ke bagian tertentu? Itu sangat janggal sekali. Cuma dari penyidik sudah menganalisa terkait dengan hal ini, tidak ditemukan adanya petunjuk menuju ke unsur pidana. Ya, makanya nggak heran masyarakat malah semakin curiga. Bahkan juga kayak ahli digital forensik ya, Pak Abimanyu pun juga kelihatannya beliau sangat yakin adanya orang yang masuk dengan adanya blank spot dari CCTV karena tergeser tersebut. Dugaannya sih seperti itu, teman-teman. Kemudian di bagian berikutnya lagi adalah istri itu nggak bisa membantah apapun yang dijelaskan oleh penyidik karena mereka ngerasa tidak tahu atau nggak dikasih waktu untuk menjelaskan. Ya, aku juga bingung ya, dengan kemarin sudah ada penjelasan dari kakaknya istri dari mendiang ya, Meta Ayu Tereskova, yang mengatakan bahwa kondisi mental istrinya Daru saat ini sangat terpukul sekali karena kan mereka itu bukan cuma sekedar suami istri, tapi juga udah kayak teman hidup karena kenalnya itu sejak SD sampai menghembuskan nafas terakhir. Jadi lagi dealing dengan kesedihannya. Begitupun juga dengan keluarga Daru, ibunya sedang penyembuhan, kemana-mana masih membawa plastik bungkusan kotoran gitu karena beberapa bulan lalu melakukan operasi ususnya. Jadi memang kondisi keluarga kedua belah pihak itu memang sedang di tengah cobaan sebelum kasus ini. Tapi kan kenapa istrinya Daru juga tidak speak up untuk masalah hal-hal yang bisa dibantah dengan serta-merta? Mohon maaf nih, seandainya bilang bahwa kalau ada keterangan penyidik yang nyuruh menggeser siapa? Ada yang bilang, misalkan penyidiknya bilang bahwa itu adalah perintah istrinya. Istrinya bisa langsung bantah. Tapi waktu aku putar berkali-kali keterangan penyidik dirilis di Polda Metro Jaya, memang aku tidak menemukan statement penyidik yang mengatakan yang melakukan pergeseran itu adalah atas permintaan dari istrinya.
Aku tidak ada statement tersebut aku dengarkan, cuma indikasinya disampaikan bahwa pergeseran CCTV tersebut adalah memang sudah ada konfirmasi dari pemilik kos-kosan dan juga istrinya. Cuma siapa yang meminta dan alasannya kenapa tidak ada disebutkan namanya. Mungkin menurut aku ini adalah bagian agar penyidiknya aman, mengetahui di kemudian hari ada statement-statement yang bertolak belakang agar safe gitu kan ya. Nanti bisa diklarifikasi kalau ada hal yang tidak sesuai, dugaannya mengarah ke situ. Nah, terkait dengan kembali lagi tadi Stereofoam dugaannya yang Mawar, Bintang dan juga Love yang dikirimkan diterima oleh keluarga Daru di Jogja pada tanggal 9 Juli 2025 ya. Itu maknanya apa ya? Karena waktu itu kasusnya belum viral-viral banget ya. Karena kalau aku amati, kasusnya Daru itu mulai viral itu ya boleh dibilang adalah sehari atau 2 hari setelahnya. Tapi ada orang yang sudah tahu alamatnya Daru, waktu itu kan masih belum terlalu banyak ya, karena masih 1 hari kejadian gitu setelahnya. Kok bisa langsung mengirimkan ke situ alamatnya? Ini juga bisa menjadi petunjuk kalau ada orang iseng, mungkin aja, tapi kan bisa dilacak gitu. Alamatnya pengirimnya di mana, atau mungkin ada manipulasi A, B, C, dan D. Ya, kesannya sih sebagai masyarakat menilai, ini beneran nggak sih Pak penyidiknya mau membongkar kasus ini? Kalau memang seandainya memang tidak ada unsur pidana, coba disampaikan seutuhnya aja gitu loh. Kalau memang ini adalah urusannya terkait dengan hal pribadi gitu, yang seperti statement bahwa ini semua karena keinginan Daru. Tapi sekali lagi banyak orang tidak yakin dan sepertinya mencederai logika berpikir masyarakat kalau ini adalah keinginan Daru sendiri. Pertama, Daru akan pindah ke Finlandia. Negara kategorinya adalah yang sistemnya terbaik lah, the first world country gitu loh. Itu adalah excited mau pindah ke sebuah negara, kalau dia punya masalah di Indonesia, justru ini menjadi momentum untuk meninggalkan masalah tersebut. Anak-anaknya akan sekolah di sekolah terbaik juga, istrinya akan pindah ke sana, karirnya lagi naik, orang tuanya juga baik-baik hubungannya, harmonis keluarga kelihatannya, anak tunggal. Aneh gitu, kalau dia mau mengakhiri diri sendiri, habis belanja, habis buang sampah, habis makan, dan sebagainya. So, ini semakin menguatkan bahwa nggak mungkin sepertinya kalau itu dilakukan karena keinginan Daru sendiri. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.